Bukunya saja yang nampak, orangnya nggak nampak. Nah, ya, ingat ayat yang pertama tadi adalah surat An-Nisa ayat 101. Ditambah dengan ayat-ayat yang lain kita menunjukkan perjalanan, ditambah dengan hadis bahwa manusia itu harus menuju jalan yang lurus. Wa inna hadza sirati mustaqim. Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah dikatakan kita menyamak Makassar dalam perjalanan harus niatnya dipertanyakan. Niat mengadakan perjalanan itu apa? Niatnya bagus atau tidak bagus? Kalau niatnya tidak bagus, tak sah sholatnya pakai jamak dan qasar. Tapi kalau tujuannya bagus, adalah memang begitu ketentuan dari Rasulullah. Nah, ini ada satu ibarat, bukan dongeng Pak ya, ibarat seseorang yang berjalan, kita inilah ibarat orang yang berjalan di padang pasir. Jadi di tengah padang pasir kita haus, nampaklah satu pohon yang ranu, yang buahnya berair. Kita hentikan kendaraan kita itu, kalau di pasang pasir itu kan kuda atau onta, berhenti di tengah perjalanan. Niat kita, ya Allah, aku sekedar melepaskan dahaga di bawah pohon ini. Ternyata buahnya banyak. Izinkan aku memakan rahmat karuniamu. Karena tidak tahu orang punyanya. Lalu kita panjatlah pohon itu, kita memakan buahnya, ternyata lezat sekali. Nah, ini perumpamaan ya, Pak Ibu. Ketika berada di atas dahan itu, karena buah kayu itu enak, tak cukup kita makan satu, 2, 3 sampai seterusnya. Akhirnya beratlah perut kita, kenyang. Nah, di saat kita sudah kenyang, rasanya ingin meneruskan perjalanan, memandanglah ke bawah. Ternyata di bawah itu sudah menunggu seekor singa. Mungkin singa dari jauh melihat, ini ada orang ini di atas pohon. Ditunggu, singa datang. Tapi singa itu tidak bisa memanjat karena pohon tadi lurus ke atas. Tapi kalau bengkok itu dilompatinya itu oleh singa. Ini pohonnya lurus, nah tidak bisa dia memanjatnya, cuma dia menunggu kapan waktunya orang ini turun. Karena orang dalam perjalanan ini tak mungkin nggak turun, tak mungkin dia tinggal selamanya. Ditunggunya, kapanlah orang ini turun. Memandang dia terus. Orang yang di atas dahan tadi merasa ngeri. Semakin lama tangannya semakin loyo, berpegangan di atas pohon itu. Dan singa tadi tahan pula berhari bermalam di tempat itu, ditunggunya sampai orang itu turun. Melihat orang tadi ke bawah, ini sudah malam, apakah singanya sudah pergi? Ternyata juga tidak pergi. Ditunggunya, dia sedang menunggu itu. Dahan kayu itu bercabang, beberapa cabang. Cabang yang paling besar, disitulah dia merebahkan kepalanya sedikit karena agak besar, kokoh tempat bergantung. Tapi sayang sekali, ketika dia merebahkan badannya di dahan yang besar itu, rupanya di dekat dahan itu ada seekor tikus dan seekor tupai. Tupai rupanya bersarang di dalam dahan kayu itu. Datang pula tikus menembus kayu itu. Tupainya tupai putih, tikusnya tikus hitam. Terus dilihat sampai pagi, sudah banyak ditembusnya dahan itu. Berarti sebentar lagi dahan itu akan patah, akan rapuh dibuatnya. Nah, ketika dia ingin beranjak ke dahan yang lain, ternyata dahan yang lain lebih kecil, itu yang lebih besar. Ketika dia mau beranjak, rupanya bertemulah antara gigitan tikus yang hitam dengan tupai yang putih tadi bertemu, dahan tadi pun patah dan orangnya jatuh ke bawah, langsung diterkam oleh singa tadi, dia pun mati. Itulah lambang perumpamaan bagi perjalanan hidup kita di dunia ini. Apa dia?
Lambangnya pohon tadi itu adalah jatah umur kita. Ada jatahnya 60, ada 70, ada yang hanya 13 hari, ada yang cuma 3 jam. Jadi pohon tadi itu ibarat tempat kita bergantung, itu umur kita, lambang dari umur kita. Nah, kemudian tikus hitam dan topi putih itu adalah lambang dari siang dan malam. Putih lambang dari siang, hitam lambang dari malam. Jadi siang malam, jatah umur kita tadi digerogoti oleh siang dan malam, siang dan malam. Kalau sampai 1000 bulan itu kita mencapai umur 83 tahun. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar satu malam itu sama dengan beribadah 83 tahun. Nah, jadi antara tupai putih dan tikus hitam tadi bertemu, ada yang mencapai 83 tahun, ada yang cuma 3 tahun, ada yang 3 hari, ada yang 3 jam. Nah, berbeda-beda. Setiap orang ditentukan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lambangnya tupai putih dan tikus hitam, lambang. Nah, singa yang menunggu di bawah itu adalah lambang dari malaikat maut. Sudah sampai waktunya. Ajalnya, ajal itu apa artinya? Ajal itu artinya janji. Jadi dari dalam rahim kita sudah ada janji dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Bala, syahidna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Sudah ditetapkan rezeki kita berapa? Sudah ditetapkan umur kita berapa? Janji. Ya. Bagaimana setelah sampai ke dunia? Sampai ke dunia ini sami'na wa ata'na. Apa yang aku dengar, apa yang aku sami'na, dengar, wa ata'na, kami akan patuh kepadamu ya Allah. Janjinya sampailah ke atas bumi. Lupa kita kepada tujuan perjalanan kita, karena banyaknya warna-warna di bumi ini. Lupa kepada tujuan perjalanan. Padahal kita masih di tengah jalan, karena lupa digerogoti oleh umur siang malam digerogoti. Sampailah waktunya, malaikat maut pun mencabut nyawa. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun. Sampailah perjanjian antara siang malam sampai waktunya bertemu siang dan malam tadi, lah manusia sampai ajalnya dicabut nyawa oleh malaikat maut. Kita pun terkejut, ya Allah, kok sampai umurku? Rasanya baru sebentar. Memang sebentar hidup di dunia ini. Aku belum siap ya Allah. Siap tidak siap harus datang menemui panggilan ajal itu. Di saat itulah manusia itu menyesal. Hari-hari itu hari-hari penyesalan. Apa kata kita? Ya hasratana. Oh, menyesal aku ya Allah. Tak sadar aku sebentar di dunia ini. Ala ma farratna fiha. Rupanya sia-sia pekerjaanku, hidupku di dunia. Lupa kepada tujuan. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah di bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada aku. Karena itu jangan lupa tujuan. Lupa. Yang lupa tadilah yang menyesal. Ya hasratana ala ma farrasna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Mereka dipaksa memikul seluruh dosa-dosa dan kekhilafannya itu di atas punggung mereka sendiri. Ala sa'a ma yazirun. Barulah aku tahu ya Allah, alangkah malangnya nasib orang-orang yang berdosa. Bu, berdosa tak bu? Bapak punya dosa apa enggak? Nah, inilah akhir-akhir bulan Ramadan. Mari kita muhasabah. Kita hitung-hitung diri kita. Tinggalkan dosa-dosa itu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
siapa yang betul-betul menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan ini, berpuasanya taat, dia zikir, dia baca Al-Qur'an, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Arju minkum afwan in wajadtum fiha qata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tak boleh panjang lagi, Pak. Pendek aja. Allah Akbar. Tulis itu mau balik ini. Awak tak lewat sikit. Makasih. Alhamdulillah. Selanjutnya acara dari hati ke hati yang akan disampaikan oleh Bapak Nafizan. Dengan berakhirnya acara dari hati ke hati, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah dan jengkel, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.